tua di Indonesia dibuat was-was setelah muncul penyakit gangguan ginjal akut atau acute kidney injury pada anak. Dan penyakit ini sebelumnya disebut misterius karena belum diketahui pasti penyebabnya. Namun belakangan, pemerintah menemukan bahwa ada kandungan zat kimia berbahaya pada obat yang dikonsumsi anak penderita gangguan ginjal. Apakah pemerintah kecolongan? Dan obat apa saja yang meski diwaspadai? Dan inilah top review. Di Aceh, tercatat 20 anak meninggal dunia karena menderita gangguan ginjal akut. Sedikitnya 31 anak di Aceh menderita gangguan ginjal akut sejak kasus pertama ditemukan bulan Juni lalu. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan itu pada bulan 9, itu sampai 10 kasus. Dan kasus-kasus yang datang ini semua dalam keadaan kondisi yang berat. Jadi sehingga perlu tata laksana yang lebih komprehensif, ya. Jadi pasien-pasiennya itu datang dengan kondisi karena dari rujukan, ya. Karena selama ini ada yang dari rumah sakit lain yang sudah beberapa hari dirawat karena sudah timbul gejala-gejala daripada gagal ginjal akut ini, mereka merujuk, ya. Jadi datangnya kita seringnya sudah berat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Barat menemukan 22 kasus gangguan ginjal akut pada anak, 12 diantaranya meninggal dunia. Hingga kini masih ada 4 anak yang dirawat secara intensif di RSUP M. Jamil Padang. 3 pasien adalah balita dan 1 pasien lainnya merupakan remaja. Sebelumnya sebanyak 6 dari 13 anak di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut misterius. Sementara 3 dari 7 pasien anak yang dirawat dinyatakan sembuh. Sementara itu, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menerima 49 pasien gangguan ginjal akut pada anak dari berbagai wilayah selama periode Januari hingga Oktober. 31 diantaranya meninggal dunia karena kondisi yang sudah memburuk ketika dirujuk ke RSCM. Anak-anak ini umumnya didahului dengan gejala infeksi ringan seperti demam, batuk pilek atau demam, kemudian dengan muntah dan diare. Kemudian dalam 2-3 hari sampai 5 hari, ada yang sampai 5 hari, itu mengalami penurunan jumlah urin sampai tidak ada sama sekali urinnya. Nah, pada saat itulah kemudian mereka datang ke rumah sakit, beberapa di rumah sakit, semuanya di rumah sakit lain itu sudah diperiksakan parameter untuk kita mendiagnosis gagal ginjal atau gangguan ginjal akut, yaitu ureum kreatinin terutama, karena ureum kreatinin adalah parameter utama untuk kita menilai fungsi ginjal. Ibu kota DKI Jakarta mencatat kasus gagal ginjal akut pada anak terbanyak secara nasional, yakni 71 kasus. Untuk itu, Pemprov DKI menyiapkan laboratorium kesehatan untuk meneliti kandungan obat cair yang diduga sebagai penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Kesehatan DKI komplit kira-kira seperti itu, dan Bu Dirjen, Bu Kepala Dinas menyampaikan menjadi tempat rujukan, yang kedua tempat pelatihan bagi labskeda daerah lain supaya sama standarnya. Pemerintah mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut. Dari hasil pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat sampai 19 Oktober 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan 5 sirup memiliki kandungan cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Kecolongan atau kelemahan dalam sistem quality control, ya, pengawasan mutu dari obat atau mutu produk obat, ya, karena ini dugaan saya, ya, karena ketika masa pandemi mengalami puncak-puncaknya kan kasus infeksi pada anak pasti paling banyak terjadi, dan kematian pada anak juga banyak kan saat itu. Dan di tengah bahwa fakta anak di bawah 5 tahun kan banyaknya memang belum eligible, kan, bukan banyak, belum eligible untuk
vaksinasi, sehingga potensi mereka menjadi korban dari infeksi COVID ini menjadi semakin besar. Apalagi dalam konteks kekinian nih sekarang batuk pilek kan menjadi umum, semakin umum terjadi. Nah, artinya konsumsi obat batuk, ya, pilek, sirup ini tinggi di masa pandemi dan sekarang juga tetap semakin tinggi. Nah, artinya kebutuhan dari sirup ini kan meningkat. Nah, bisa jadi atau diduga kuat ya ketika kebutuhan ini meningkat, tentu karena kebutuhannya obat itu menjadi lebih besar ya, lebih banyak maksudnya, dan pengen harus segera cepat ya, didistribusikan. Nah, disinilah ada potensi pengabaian. Ironisnya, Menteri Kesehatan menyebut zat berbahaya yang dikonsumsi pasien meninggal dunia dalam kasus gangguan ginjal akut diproduksi di Indonesia. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan obat cair atau sirup. Bukan hanya untuk obat cair parasetamol pada anak, tetapi juga semua obat dalam bentuk sirup. Untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian nomor 6, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta masyarakat berhenti memberikan anak-anak obat tanpa resep dokter, apalagi obat sirup parasetamol pada anak. Masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Yang kedua, masyarakat hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, seperti berkurangnya atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Kemudian yang ketiga, sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi, seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Sebagai pengganti parasetamol sirup, IDAI menyarankan agar diganti dengan obat puyer atau kapsul penurun panas. Sebagian orang tua pun mengaku beralih ke pengobatan alami untuk mengatasi penyakit pada anak. Ya, paling mau obat-obat herbal makainya kan, kayak jamu gitu kan, mau nggak mau. Paling begitu aja makanya sekarang kan. Bingung juga jadinya, kalau biasa kan emang makainya Sanmol ya kan. Cuma kalau udah begini jadi nggak berani pakai lagi. Iya. Kalau kita ya mungkin kayak ngikutin orang tua zaman dulu aja ya. Kayak kita kasih obat itu kayak minyak-minyak gitu. Minyak dikasih bawang. Kalau zaman dulu kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya, lebih yang tradisional aja sih. Pakar epidemiologi menilai situasi gangguan ginjal akut di Indonesia sudah genting sehingga perlu ditetapkan status kejadian luar biasa gagal ginjal akut. Satu kejadian luar biasa yang artinya menuntut respon luar biasa ya, karena berdasarkan Permenkes ya yang 2010 ya tentang KLB ya definisi itu sebetulnya ini sudah terpenuhi ya, karena kejadian peningkatan kasus kesakitan, kematian itu sudah meningkat bahkan dalam 3 periode berturut-turut. Dan selain itu definisi yang sangat mendasar dari KLB adalah adanya satu peristiwa yang tadinya tidak terjadi atau di luar kebiasaan atau kelaziman. Itu sangat terpenuhi dari kejadian ini ya, dari kejadian gagal ginjal akut ini. Status dari KLB ini akan membantu terutama dalam resources ya, karena banyak daerah yang dalam hal ini mengalami kasus gagal ginjal akut seperti NTT ataupun misalnya di Bau-Bau sana ya, itu kan terbatas dari sisi kapasitas baik itu fiskalnya atau
dana misalnya untuk merujuknya. Ini yang harus dipikirkan. Kalau misalnya kasus gagal ginjal akut ini juga gagal didiagnosa, gagal dirujuk karena keterbatasan, ya artinya kita juga akan meningkatkan kontribusi dalam peningkatan kasus kematian. Nah, imbauan dari para pakar tentu tidak bisa dianggap main-main, baik bagi masyarakat, tenaga kesehatan, maupun pemerintah. Jangan sampai ada lagi anak yang menjadi korban karena konsumsi obat dengan kandungan yang berbahaya.